Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rofiatul Jannah, NIM 203220113 dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Lukman Hakim selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Kesusastraan IAIN Ponorogo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori analisis wacana kritis. Dalam video ini, saya akan membahas 3 poin dasar, yaitu apa itu analisis wacana kritis, yang kedua, apa perbedaan analisis wacana kritis dengan kajian linguistik lainnya, yang ketiga, yaitu adakah teknik atau metode ketika kita mengkajinya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 3 poin tersebut. Nah, poin yang pertama yaitu apa itu analisis wacana kritis? Nah, analisis wacana kritis atau critical discourse analysis adalah proses menelaah yang dilakukan seseorang dalam mengkaji secara dalam makna sesungguhnya yang akan disampaikan oleh pembicara atau penulis dalam tulisan mereka. Yang dianalisis dalam wacana kritis ini tidak hanya menggambarkan unsur kebahasaan saja, namun di dalamnya juga mengaitkannya dengan konteks. Konteks di sini maksudnya bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu agar tujuan yang diinginkannya itu tercapai. Nah, salah satu perintis dari analisis wacana kritis ini yaitu Van Dijk. Van Dijk ini mengungkapkan bahwasanya analisis wacana kritis adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan wacana, kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan sosial. Sehingga wacana ini ditempatkan sebagai bentuk praktik sosial. Nah, poin yang kedua ini adalah apa perbedaan antara analisis wacana kritis dengan kajian linguistik lainnya? Van Dijk mengatakan bahwasanya ada 3 asumsi dasar yang membedakan antara analisis wacana kritis dengan kajian linguistik lainnya dan yang membedakan antara analisis wacana kritis dengan kajian sosial lainnya. Kekasan dari analisis wacana kritis sendiri ini terdiri dari 1. Analisis wacana kritis berorientasi pada perubahan sosial. Dapat kita ketahui bahwasanya disiplin ilmu lainnya itu berorientasi pada hal-hal yang sifatnya teoritis, pada hal-hal yang sifatnya metodologis, dan pada hal-hal yang sifatnya filosofis. Sementara analisis wacana kritis ini lebih berorientasi pada perubahan sosial. Oleh karena itu, analisis wacana kritis ini lebih tertarik untuk mengkaji perubahan sosial yang ada di masyarakat. Perubahan apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya, sehingga bisa menciptakan perubahan sosial yang ada di masyarakat itu menjadi lebih adil, lebih detail, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Nah, asumsi yang kedua yaitu analisis wacana kritis memiliki keberpihakan politis dan ideologi yang jelas. Mengingat bahwasanya disiplin ilmu lainnya mungkin berusaha menjaga diri supaya netral dengan mantra objektivitas, namun analisis wacana kritis ini justru menunjukkan keberpihakan yang jelas sejak awal, baik keberpihakan politik, keberpihakan ideologis, dan keberpihakan sosial. Van Dijk mengatakan bahwasanya analisis wacana kritis ini berpihak pada pihak yang lemah, terdominasi, diskriminasi, dan mengalami ketidakadilan sosial. Nah, kekasan yang terakhir dari analisis wacana kritis ini yaitu kesuksesan analisis wacana kritis
dapat diukur dengan melihat kontribusinya terhadap perubahan sosial. Analisis wacana kritis tidak diukur kesuksesannya dengan teori yang lengkap, metode yang canggih, atau kecanggihan filosofisnya. Namun, analisis wacana kritis ini dapat diukur berdasarkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu persoalan yang aktual di lingkungan masyarakat. Apakah kajian yang dilakukan itu tepat atau tidak? Apakah kajian yang dilakukan itu efektif atau tidak? Apakah praktik dominasi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial yang diuji itu dapat diselesaikan atau tidak? Jika tidak, maka tidak dapat dikatakan sukses. Jadi, alat ukurnya itu berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Van Dijk juga menjelaskan bahwa wacana merupakan praktik sosial. Karena wacana merupakan praktik sosial, maka dia terikat oleh praktik sosial yang lain. Misalnya pada praktik bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dalam dimensi, praktik sosial ini akan menemukan dimensi kewacanaannya yang berperan penting sebagai kompas moral yang melandasi, menormalisasi, dan melanggengkan praktik sosial tertentu. Kita ambil contoh yang pertama, derajat antara orang yang memiliki kulit hitam dan orang yang memiliki kulit putih. Di zaman dahulu kita pernah berada pada titik di mana memandang orang yang memiliki kulit hitam itu rendah dan orang yang memiliki kulit putih itu memiliki derajat kemanusiaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketidakadilan tersebut menyebabkan orang yang berkulit hitam itu kehilangan haknya, dipandang rendah, dijadikan budak, diperbudak, dan lain sebagainya. Contoh lainnya yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dipandang superior dan perempuan dipandang sebagai inferior, di mana kaum laki-laki ini lebih dominan atau lebih memiliki kekuasaan, lebih berkuasa, dan lebih leluasa. Mungkin dalam konteks tersebut atau pada masa itu merupakan hal yang wajar. Permasalahan kedua tersebut merupakan hal yang wajar dan baik-baik saja karena terdapat objek yang terdominasi, objek yang terdiskriminasi, akhirnya mengakibatkan ketidakadilan sosial pada masyarakat atau pada subjek tertentu. Poin yang ketiga yaitu adakah teknik atau metode dalam mengkajinya. Van Dijk menghubungkan 3 elemen yang menunjukkan bagaimana wacana tersebut berperan dalam praktik sosial tertentu. Yang pertama ada teks. Keseluruhan elemen dapat berupa teks, obrolan atau percakapan, ataupun hal-hal yang mencakup image atau gambar ataupun suatu tindakan. Jadi, wacana itu tidak selamanya berupa tulisan yang diperlihatkan di media massa ataupun di media cetak. Yang kedua, ada kognisi sosial. Kognisi sosial ini berkaitan dengan bagaimana teks tersebut dikonsumsi, dipahami, dimaknai, bukan hanya sekedar pada level individu, namun pada level sosial. Bagaimana makna itu dibentuk dalam proses komunikasi, baik pada proses
tawar-menawar, pada proses negosiasi, ataupun pada proses tertentu. Yang ketiga, ada konteks sosial. Konteks sosial merupakan segala bentuk situasi, praktik, budaya, sosial yang melatar belakangi konsumsi teks tersebut. Jadi, di dalam model ini terdapat 3 elemen yang hubungannya dirangkai secara sistematis. Van Dijk tidak menjadikan model ini sebagai template atau rujukan satu-satunya. Namun, teknik dan metode analisis wacana kritis bisa dielaborasi atau dikembangkan, mulai dari tekniknya, teorinya, ataupun metode baru sejauh visinya itu sesuai dengan visi analisis wacana kritis terhadap perubahan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.